Aha. San Fuma. Sudah tidak apa-apa. Ternyata yang suka main-main bukanlah Fuma saya yang baik, tetapi Jin Fuma kamu. Sudah tidak apa-apa. Sepasang anjing. Kamu. Kenapa memukul orang? Bukan hanya memukulku, ingin membunuhmu. Bisa datang ke tempat seperti ini. Lihat pakaianmu tidak rapi, apa yang dilakukan sudah jelas. Kamu pikir aku datang mencari gadis bunga? Tentu saja tidak. Aku melihat Cukiao, tidak enak badan di jalan, jadi aku mengantarnya pulang, kebetulan ada kebakaran. Aku menyelamatkannya, kamu tidak percaya, ya tanya saja Cukiao. Cukiao, kamu baik-baik saja? Cukiao, hati-hati. Hati-hati Bibi Mei, api sudah padam. Sudah tidak apa. Cepat bantu Cukiao masuk. Pelan-pelan. Jangan lupa beri dia obat. Jin Duolu, ikut aku pulang sekarang. Silakan Fuma. Fuma, cepat pulang, lepaskan. Aku bisa sendiri. Fuma. Ini Putri, ada perintah apa? Bagus. Apa yang sebenarnya terjadi? Di depan umum di jalan langsung tampar. Apa maksudmu ini dan kamu juga? Satu tamparan di leherku perlu tidak sih? Aku masih merasa kurang, kamu terang-terangan main perempuan, dosa besar. Sudah berkali-kali, aku bilang aku menyelamatkan orang bukan main perempuan. Aku lihat orang pingsan, aku baik hati menyelamatkannya, salah apa? Kalau aku lihat Putri sekarat apa, aku juga tidak menyelamatkanmu. Biarkan kamu mati di jalan. Apa yang aku katakan masuk akal Cukiao? Cukiao, panggilannya mesra sekali. Bukti kamu sudah ada hubungan dengannya, lebih baik kamu jujur. Minta Putri membereskan Apa ini. hubungan mesra? Apakah lebih buruk darimu? Bergaul di tempat maksiat, lapor pada Putri. Uside membawa seluruh keluarga Jin datang, karena dibawa oleh Said. Hamba tidak berani Duolu. Duolu. Ibu kedua. Kamu baik-baik saja. Kami sudah tahu tentang kebakaran di rumah hiburan Yihong. Kami juga tahu kamu ditampar. Kasihan sekali. Nenek, aku masih bisa bertahan. Putri, semua orang khawatir dengan adik Ersia. Berani membawa mereka ke sini, harap Putri tidak marah. Putri masih bisa membedakan yang benar dan salah. Tidak seperti beberapa orang yang membalikkan fakta. Putri bijaksana Duolu, meski tidak banyak membaca buku, tapi sejak kecil diajarkan di rumah. Juga mengerti apa itu etika dan moral. Pasti tidak akan melakukan hal yang merusak moral seperti Shaoji. Putri wanita berbicara tentang reputasi. Pria berbicara tentang muka. Kamu memukul cucuku di jalanan. Bagaimana dia bisa keluar dan bertemu orang lagi? Lalu bagaimana Putri bisa keluar dan bertemu orang? Semua orang di jalan melihat suami Putri berpakaian tidak rapi, membawa seorang pelacur keluar dari rumah hiburan Yihong. Sudah kukatakan puluhan kali. Nona Cukiao, kebetulan kakinya terluka. Aku kebetulan kebakaran, kebetulan Putri lewat. Banyak sekali kebetulan, bahkan bulan Juni bisa turun salju. Putri sudah bilang pada kalian. Setiap kata dan tindakan harus dijaga seperti kata pepatah, kabar baik tidak keluar rumah. Menyebar kemana-mana. Jika hal ini sampai ke istana, bagaimana muka Putri bisa terjaga? Hanya memikirkan muka Putri, lalu bagaimana dengan kakakku? Kakakku sama sekali tidak melakukan Shaoji. Mereka lebih teraniaya. Paman juga hanya ingin membantu. Lagi pula tidak menolong orang yang dalam bahaya bukanlah sifat seorang pria sejati. Putri, aku pikir ini hanya kesalahpahaman. Aku baik hati menolong orang. Kamu bilang aku main perempuan. Kamu bilang aku membunuh orang juga boleh. Wah, lehermu merah dan biru. Ya, sejak kecil sampai besar. Nenek tidak pernah tega memukulmu. Putri Duoluku juga manusia. Putri adalah putri bangsawan. Keluarga Jin selalu mengutamakan kedamaian. Selalu berusaha menghindari konflik denganmu. Tapi kamu terus-terusan membuat rumah kami tidak tenang. Untuk apa semua ini? Benar, dulu keluarga Jin selalu bahagia. Sekarang hanya ada kegelisahan dan pusing. Penuh dengan keresahan dan kekhawatiran. Padahal akulah yang membuat kalian pusing dan kesal. Kalian berdua pencuri rumah ini palsu. Kamu menipu guru dan mencuri nama palsu. Aku melihatmu memeluk seorang pelacur. Itu juga palsu. Semua ini aku yang membuat masalah untuk keluarga Jin. Aku yang membuat masalah tanpa alasan. Akulah biang keroknya. Ya, kamu yang membuat masalah tanpa alasan. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Kami selalu menghormati Putri dan selalu mengalah padamu. Benar-benar bisa menahan diri. Kamu bilang aku tidak bisa mengurus rumah tangga, aku bisa menahannya. Tapi kamu, mensmarken nama, aku benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Istri tidak baik, pernikahan tidak lancar, benar-benar tidak salah. Terakhir kali aku memukul kepalamu belum cukup ya? Kalian para rakyat jahat, diamlah. Kalian semua membenciku sampai ke tulang.
Aku juga merasa kalian tidak masuk akal, sangat vulgar. Bodoh dan tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, kita semua tidak perlu berpura-pura. Aku juga merasa sudah tidak bisa menahan diri lagi. Jin Duolu, aku ingin bercerai denganmu. Kamu serius? Putri ini sudah berbicara. Air yang sudah tumpah tidak bisa diambil kembali. Aku baru saja mengunjungi Xiaofu. Pejabat Luo mengatakan langsung padaku, kita sudah menandatangani perjanjian hidup mati selama 10 tahun dengan istana, kecuali ada pergantian dinasti. Kaisar tidak akan pernah ingkar janji. Hahaha. Wah, aku sangat khawatir kalau paman kehilangan gelar suami putri. Kaisar akan membatalkan perjanjian. Artinya meskipun aku bercerai dengan putri, keluarga Jin tidak akan hancur ya Duolu. Aku sudah menghitung untukmu, kalau kamu bercerai dengan putri, ada 8 kerugian besar. Pertama, kehilangan gelar suami putri tingkat 3. Tidak ada hadiah, tidak ada hak istimewa, tidak bisa masuk istana, tidak bisa menjadi keluarga kerajaan, tidak ada yang menjilat, tidak bisa pamer kekuasaan. Wah! Tapi tidak menjadi suami putri, juga ada 4 keuntungan besar. Bisa mengangkat kepala dengan bangga, mendapatkan kembali harga diri, tidak perlu menunduk pada orang lain. 4A123, aku sendiri yang menghitung. Aku bisa kembali ke kuil besar untuk membaca wajah orang. Tidak perlu dipukuli sampai babak belur, tidak perlu dihina di belakang. Tidak perlu susah tidur, badan tetap sehat dan kuat. Tidak perlu merenung dengan perasaan sedih. Hahaha, itu bagus. Singkatnya, manfaat perceraian seperti bintang di langit. Tak terhitung banyaknya. Betul, hehe. Sebenarnya jadi kerabat kerajaan juga cukup melelahkan. Membuatku tidak berani keluar rumah dengan pakaian yang terlalu sederhana. Makan pun tidak bisa seenaknya. Ingin beli barang murah juga tidak nyaman. Setiap hari was-was. Sungguh pusing. Setiap hari tersenyum hahaha. Makan dengan senang, tidur dengan nyaman. Hanya satu manfaat ini saja. Lebih baik makan bubuk kacang hijau daripada nasi kacang merah. Benarkan, dan itu adalah putri yang mengajukan perceraian. Meskipun kaisar bertanya, itu bukan urusan kita. Benar-benar jadi. Aku sudah memutuskan untuk mendukung Duolu bercerai dengan putri. Baik, semangat hari ini adalah bersatu padu. Hidup bahagia. Karena kita semua bersatu. Maka putuskan hubungan dengan putri yang jahat itu. Putuskan hubungan. Tapi jangan sampai putri tahu. Ya, jangan sampai Asi tahu. Dia dekat dengan putri, mungkin akan memberitahu putri. Benar, jangan beritahu dia untuk merayakannya. Aku akan memasak nasi asin yang paling aku kuasai. Nesai kukus, nesai celengra. Nasi campur juga menunjukkan kesulitanku. Hahaha. Kedua kami datang untuk berkunjung. Tuan Ding ingin bertanya tentang perceraian. Apakah perlu mengambil nomor antrian? Nomor antrian sudah habis. Kapan akan dibagikan lagi? Awal bulan depan bukan? Apa kita membagikannya sekali sebulan? Nomor antrian 400 cerai 200. Biasanya habis dalam 1 hari. Kalian datang lagi awal bulan depan. Tahukah kamu hubungan Tuan Ding dengan kami Ahem? Kami bersaudara dengannya sama-sama, punya kakek buyut sama-sama, punya bibi buyut. Paman buyutnya adalah paman buyutku, bibi buyutnya adalah bibi buyutku, singkatnya. Baiklah, kita bersaudara tentu saja. Adik sepupu Tuan Ding. Kakak kedua dan adik ketiga silakan minum teh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, silakan, silakan. Wah, tidak menyangka adik begitu sopan. Tidak sombong juga tidak berpura-pura. Dan konflik generasi sebelumnya. Adik juga sudah tahu sedikit kan? Hingga terjadi kesalahpahaman besar. Hah? Kamu benar-benar percaya? Tentu saja aku percaya, kata ayahku. Tapi dia menguasai bisnis kakekku. Ini juga bukan salah mereka. Xiang Li tidak menyuruhnya mengusir ibu dan anak itu. Membuat mereka kelaparan di jalanan kan. Bagaimana kalau suatu hari kita semua duduk bersama? Jelaskan semua kesalahpahaman secara langsung. Mungkin ibu akan langsung marah dan pingsan. Tetap menjadi keluarga lebih baik jadi orang asing saja. Sebaiknya jangan diperdebatkan dulu, mari kita kembali ke topik utama. Baik, sebenarnya kami datang ke sini untuk meminta pendapat tentang perceraian. Jika kakak dan adik hanya ingin mengobrol, saya senang menemani. Tapi jika ingin nomor izin, masih harus menunggu.
Bahkan sebagai keluarga kamu tidak mau membantu. Saya hanya mengikuti aturan dan hukum. Ada aturan baru, ada ketertiban. Dengan alasan bisa pergi kemana saja. Tanpa alasan tidak bisa melangkah. Jika semua orang tidak mengikuti aturan, bagaimana kita bisa bertindak adil? Banyak omong kosong. Sangat panjang lebar. Jika ada aturan, apakah harus diikuti? Hukum juga tidak lepas dari kemanusiaan. Hukum tidak mengenal kemanusiaan. Putri Zhaoyang tiba. Pejabat Ding Youwei menghadap putri. Tidak perlu hormat. Menghadap putri. Hari ini sang putri ingin bertanya tentang perceraian. Hahaha. Hei putri, sudah ambil nomor antrian kan? Tidak ada nomor antrian, tidak bisa bicara, seperti yang dikatakan semuanya harus sesuai aturan. Dengan aturan baru, bisa mengatur keluarga dan negara benarkan. Tapi nomor antrian bulan ini sudah habis. Ya ampun, datang lagi awal bulan depan saja. Tuan Ding juga bilang urusan resmi harus ditangani secara resmi. Kalau urusan resmi pasti akan ditangani. Kami sudah berkonsultasi dengan Menteri Min dari Kementerian Dalam Negeri. Ini surat resmi dari Menteri Min. Apakah ini urusan resmi? Kalau ada surat resmi, tentu urusan resmi. Ham naik pangkat terus ya. Perlihatkan wibawa suami putri. Kalau tidak setelah bercerai tidak akan ada lagi kemewahan. Menurut hukum Tang ada 3 jenis perceraian pasangan. Pertama perceraian damai, kedua perceraian paksa, ketiga perceraian karena kehilangan cinta. Perceraian damai adalah ketika pasangan tidak rukun dan sepakat untuk berpisah. Perceraian paksa sudah cukup. Sang putri dan suami putri sepakat untuk bercerai secara damai. Mohon putri bersabar. Menangani perceraian adalah tugas pegawai. Pegawai harus menjelaskan kepada senior pihak agar tidak ada perselisihan di kemudian hari. Kalau begitu tolong jelaskan dengan singkat. Kalau begitu tolong jangan menyela lagi ya. Tadi saya bilang apa ya? Oh ya, tentang hukum Tang. Benar Tuan. Menurut volume 14 dari komentar hukum Tang tentang hukum pernikahan, pasal 190 menyatakan bahwa jika pasangan tidak rukun, dan bercerai secara damai tidak apa. Jika tidak ada cinta di antara mereka dan keduanya ingin berpisah tidak apa-apa. Yang disebut perceraian damai adalah ketika pasangan tidak rukun dan secara sukarela berpisah. Seperti yang tercatat dalam hukum Tang. Kami sudah sangat paham, tidak perlu dijelaskan lagi. Katakan intinya saja, tidak perlu bertele-tele. Kapan selesainya? Menurut hukum karena suami putri adalah pejabat tingkat 3, dan putri adalah keturunan bangsawan. Surat perceraian damai harus diajukan ke istana terlebih dahulu. Menunggu persetujuan setelah surat dikeluarkan. Keduanya baru bisa menikah lagi. Cepatnya sekitar setengah bulan. Lambatnya 2-3 bulan. Ah, kalau begitu. Si Sepat ke depan marah. Dan meskipun kalian sudah bercerai, jika suami malangnya meninggal lebih dulu, putri tidak perlu berkabung untuk suaminya. Tetapi jika putri malangnya meninggal, suami harus berkabung untuk putri selama 3 tahun. Ketika putri mengajar kami suaranya, seperti guntur. Bahkan di musim dingin yang ekstrim, masih lebih panjang umurnya daripada bintang keberuntungan, bakat putri, abadi menikmati. Panjang umur selamanya. Dan mengapa kalian berdua meminta untuk bercerai? Tidak cocok ya cerai, masih tanya apa? Ada petunjuk dari kantor putri. Harus dicatat dengan detail. Alasan perceraian. Perceraian karena suami saya sangat tidak bermoral. Sering melakukan kesalahan. Tidak bisa bermain alat musik catur, kaligrafi atau melukis. Malas lambat, tidak bisa bekerja, hanya tahu bermalas-malasan. Setiap hari hanya tahu makan. Sudah lama memarahimu apa yang tidak enak. Mengapa kamu makan? Tendang sekali dia bergerak, sekali lari pun tidak bisa. Dimarahi matanya melotot. Kakak kedua kamu benar-benar jelas matamu bisa ditutup. Mengapa kamu melotot? Bahkan lebih dari itu, Jinduolu mulutnya seperti anjing. Julurkan tangan, nasi dibuka, mulut anggota badan tidak aktif, 5 biji-bijian tidak tahu mata tidak bersinar. Hanya bisa pura-pura bodoh dan pingsan. Putri memarahiku seperti itu. Sungguh marah yang sangat sopan. Kalau mau menghitung kekuranganku, tidak akan habis-habisnya. Bakat sastrawanku tidak menonjol. Bicaraku kurang halus. Dan sering mengeluh sakit. Sungguh tidak berguna plus makan, minum, judi, dan bergaul. Aku tidak kekurangan teman-teman yang tidak baik. Kalau diajak makan minum pasti aku pergi. Tetapi kalau putri marah, aku tidak pergi. Tidak bisa dirayu. Kakak kedua berkata dengan baik. Itu leluhurmu. Dan juga cabul dan hina. Menikah dengannya sungguh aib besar. Kalau menyakiti putri lagi, sungguh akan celaka selamanya. Segera bercerai. Mendengar kata-kata kalian, kalian bersama benar-benar tidak bisa diterima oleh hukum alam.
Perceraian tidak bisa ditunda lagi. Baiklah, prosedur perceraian sangat sederhana. Pertama, tolong tuan, suami menulis surat pelepasan istri. Lalu datang ke kantor pemerintah untuk menjadi saksi. Kemudian serahkan ke istana. Setelah istana menyetujui perceraian bisa dilakukan. Sesederhana itu baiklah. Biarkan saya menjelaskan secara detail ya. Tidak perlu. Segera tulis surat pelepasan. Orang jahat cepat laksanakan perintah.